Halo teman-teman, balik lagi di Jalan Cerita. Nah, setelah episode pertama itu saya mengarungi perjalanan jauh banget ya, dari Jakarta ke Ambon lalu ke Seram. Nah, di part kedua video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling Pulau Seram ya. Sebenarnya bukan berkeliling lebih tepatnya, tetapi berkelana masuk ke satu daerah yang terdapat di jantung Pulau Seram, yaitu Negeri Manusa. Pulau Seram adalah salah satu pulau besar yang ada di Maluku ya teman-temannya, setelah Halmahera, Seram, lalu Buru. Dan luas Pulau Seram ini nggak bisa dibilang kecil ya teman-teman. Panjangnya itu kalau dari barat ke timurnya itu bisa hampir 500 kilo, setara dengan Jakarta, Semarang. Tetapi penduduknya nggak banyak dan penduduknya sendiri terkonsentrasi di daerah pesisir. Kali ini saya akan pergi ke Manusa untuk satu proyek sosial teman-teman. Dan Manusa sendiri merupakan satu daerah yang aksesnya susah. Ada jalan aspal tetapi hanya sepertiga atau mungkin sedikit sekali dari sepanjang jalan menuju ke Manusa nanti. Setelah jalan aspal kita akan lewati jalan yang susah payah, berlumpur, berbatu, meliuk, menanjak, menurun dan segala macamnya. Dan saya naik motor. Sebenarnya ada mobil off-road, tapi mobil off-road ini membawa barang. Nanti setelah kita dropping barang di Manusa, baru pulangnya saya akan naik mobil off-road tersebut. Nah teman-teman, saya menaiki motor dan dibonceng oleh kakak Agus alias Agustinus. Nah dia ini usianya 27 tahun, orang asli dari Manusa. Pekerjaannya selain daripada kalau dia ngambilin menyadap kayu atau karet ya di hutan, itu dia adalah tukang ojek. Tukang ojek khusus yang melayani penumpang dari Manusa sampai dengan ke Waipirit atau ke Seram, kota di pesisir. Nah dia sebagai tukang ojek katanya sih kalau sendirian cukup 2 jam. Tapi perjalanan kali ini karena dia membonceng saya, orang yang baru pertama kali ke Seram, perjalanannya 5 jam teman-teman. Kenapa bisa lama kayak gitu? Ikutin terus videonya untuk mengetahui seperti apa kondisi jalan di sana. Oke teman-teman, jadi jalan aspal hanya sampai ruas yang tadi. Setelah itu tidak ada lagi perkampungan teman-teman, dan kita akan masuk ke jalanan seperti ini. Saya masih pede aja karena saya mungkin pernah motoran ya di daerah Bukit Tunggul, di daerah Sukawana, atau daerah-daerah lain di Jawa yang memang jalanannya seperti ini. Jadi saya pikir paling setengah jam atau 1 jam. Tapi ternyata dari sini masih 4 jam lebih teman-teman dengan jalanan yang seperti ini. Oke, masih positive thinking ya. Ini karena masih kerikil biasa teman-teman ya. Cuma yang bikin agak rada ngeri adalah ini tuh bukan motor off-road ya. Ini cuma bebek biasa yang bannya dimodif. Dan dua driver ini bawa motornya tuh ngebut ya teman-teman ya. Kalau saya naik motor daerah sini pasti saya akan lebih pelan-pelan ya, karena saya karakteristiknya pengendara kota, ditaruh jalanan off-road gini pasti agak takut. Tapi mereka memang udah warawiri hampir tiap hari kayak begini, jadi ya wajar lah kalau mereka berani ya. Cuma saya sebagai penumpang ya takut gitu ya, kalau kepeleset sedikit lalu jatuh patah tulang itu gimana ceritanya ya, rumah sakit jauh. Tentunya proyek akan terhambat dan saya nggak kebayang ribet atau sakitnya nanti kayak gimana. Dan ini pembuka pertama teman-teman, mari kita lihat terus seperti apa jalanannya. Tuhan Yesus. Nah, para driver ini malah, kalau Kak Agus pakai celana pendek ya yang bonceng saya, tapi yang depan saya agak lupa namanya, dia memang pakai celana yang panjang. Tapi tidak ada di antara kami yang memang menggunakan peralatan off-road teman-teman ya. Jadi kalau memang harus jatuh ya sudahlah, terjadilah gitu ya. Yang penting nggak kenapa-napa gitu. Dan di sini menariknya adalah kalau papasan dengan motor lain itu klaksonnya panjang banget ya. Jadi kalau di Jawa tuh kayak klakson ngajak ribut itu mah. Tapi sebenarnya ini bukan ngajak ribut, tetapi memang klakson menyapa teman-teman. Oke, ini etape pertama, berenjal-berenjul kayak gini teman-teman. Bagaimana rasa pantat? Sakit tentunya ya. Apalagi saya bawa ransel yang lumayan berat di belakang gitu. Dan ini sepanjang jalan ini kumat kamitnya ada 2. Pertama supaya nggak jatuh, dan yang kedua semoga nggak hujan gitu. Karena kalau hujan nggak kebayang ribetnya kayak gimana ya. Dan juga hal-hal lain semoga banyak nggak bocor lah atau apa. Walaupun nanti di menjelang sampai di lokasi ada kendala, standar tengahnya copot teman-teman karena kepentok batu.
Nah, teman-teman, kita perjalanan ke Manusa, istirahat bentar. Jalanannya mengerikan, serem, hancur, lewatin gunung berlumpur. Kayak begini nih. Oh, jalanannya. Tapi kita aman karena kakak-kakak sudah berpengalaman bawa motor. Kita lanjut. Lanjut. Tuhan Yesus. Iya. Oh, udah siap. Oke, perjalanan kita lanjutkan. Dan treknya makin susah, teman-teman. Seperti ini treknya. Sebenarnya saya pengennya marah-marahnya tutup mata gitu ya, biar tahu-tahu sampai gitu. Tapi ya susah gitu, karena saya punya tugas untuk bikin video gitu ya, harus merekam. Untuknya ada GoPro dan juga dia stabil, jadi nggak perlu gimana-gimana. Nah, ini sisa-sisa hujan semalam. Jadi bisa dibayangkan jalanannya licin sekali. Dan ya itu ya tuh, motor depan ngesot-ngesot gitu teman-teman. Kakak Beta harus jalan kah? Ya, Jalan kami bisa loh. bisa. Biar kakak punya saya kan. Kalau susah Beta bisa jalan. Bisa, motor bisa naik. Nah, waktu pas di posisi ini saya mau nge-VO pun saya udah habis tenaga dan energi teman-teman, karena seluruh perhatian terfokus hanya ngeliatin jalan nih dan ancang-ancang kaki ya kalau tiba-tiba harus kepleset dan jatuh, supaya nggak sampai ngeguling banget lah gitu teman-teman. Dan patut diakui bahwa motor bebek itu tiada duanya. Di depan Honda Blade ini yang saya naikin Yamaha Pega, itu tenaganya wow ya teman-teman ya, untuk melintas medan beginian. Dan juga saya yakin ini perawatannya kayak gimana-gimana ini motor, tapi tetap aja kuat. Patut diacungi jempol, memang motor bebek ini memang bandel. Oh. Bisa. Oke. Jalannya mantap. Wah. Tidak apa-apa, kakak pegang aja. Batu-batunya jadi licin ya. Betul. Ya. Ini kalau mobil ini Oke, di sini kami berdua harus jalan karena jalannya licin banget dan motor gak kuat buat naik. Bang Bung, masih 30 kilo. Motornya nggak bisa nanjak kalau boncengan, licin banget. Jadi kita jalan kaki. Aman.
Setelah 1 jam lebih, kita sampai juga di perkampungan pertama, namanya Rambatu. Nah, di sini jalanannya agak mending, teman-teman. Saya agak lega ya di sini, akhirnya bisa datar jalanannya. Walaupun ini hanya ilusi, karena setelahnya jalanan suram kembali ditemui, bahkan ya sama suramnya lah teman-temannya. Tapi memang tadi jalanan di awal tuh untuk pemanasan, supaya nggak kaget untuk menikmati perjalanan panjang ini. Ya, kita menanti satu motornya Amang Gultom untuk naik ke atas. Ayo. Mantap. Sedikit lagi kita sampai di Manusa. Oke. Ya, ini kita harus jalan lagi karena sulit, motor tidak bisa naik. Kakak nunggu di bawah sambil nunggu satu motor lagi. Oke, ini katanya kita naik ke puncak Gunung Mai dan Manusa masih jauh sebenarnya. Tapi dari tadi kalau orang sini kita tanya apa, jawabnya dekat kakak, dekat, setengah jam. Tapi setengah jam itu bisa 4 bisa 2 jam, jauh sekali ya. Ini di sini. Alih-alih jalan ini lebih cepat, lebih cocok sebut sebagai kayak kita lagi menyusur sungai tapi nggak ada airnya aja. Aduh, asli ngapain capek. Sampai di daerah Gunung Mai, kami istirahat dulu teman-teman. Sekeliling kami kabut. Ini ketinggian ada di atas sekitar 1000 meter persegi. Dan kita nunggu rombongan yang bawa barang ya teman-teman ya. Di sini sudah ada tiang listrik beserta dengan kabelnya. Wah, bagus, apa ya, proficient banget lah buat pemerintah yang sudah membangun instalasi listrik di sini. Tapi memang ini baru bangunannya doang, ya tiang dan kabelnya. Tapi listriknya sendiri, aliran listriknya belum mengalir teman-teman. Jadi untuk warga di Manusa nanti, mereka sehari-hari masih gelap-gelapan. Kalaupun mau pakai listrik, mereka butuh genset. Dan genset itu hanya ada di gereja. Nah, kami kembali berhenti lagi teman-teman, tapi bukan istirahat karena motornya kepentok batu sehingga standarnya jatuh. Ini kami akalin, kami mencari ranting-ranting pohon untuk ngikat si standar supaya nggak jatuh ke bawah. Yang namanya perjalanan pasti ada aja bumbunya. Nah, setelah sukses memperbaiki standar tengah motor, kami lanjut lagi lewati jembatan kayu ini.
dan jalanan masih belum ada perubahan teman-teman. Tapi jembatan kayu ini merupakan satu penanda bahwa desa sudah dekat. Makanya tadi kita lihat ada beberapa orang ya. Nah, orang-orang ini, orang-orang desa Manusa itu saat saat siang hari mereka akan bermata pencaharian pergi ke hutan, entah itu berburu atau mengambil hasil alam lainnya lah, untuk nanti dibawa ke desa ataupun dijual ke kota pada hari-hari tertentu. Nah, Akhirnya setelah nyaris 5 jam sampailah kita di negeri Manusa teman-teman. Negeri Manusa ini buat saya pribadi seperti negeri dongeng karena letaknya sungguh jauh dan seperti ada di atas awan. Tidak ada desa-desa lain di sekelilingnya teman-teman, dan seperti yang teman-teman sudah saksikan betapa sulitnya untuk mencapai tempat ini. Dibutuhkan motor bebek yang tangguh luar biasa kayak gini ataupun mobil off-road, dan tentunya nggak bisa orang sembarangan yang nyetir teman-teman. Inilah Desa Manusa, sebuah desa dengan 800 lebih penduduk di jantung Pulau Seram. Jam 11.55 waktu Indonesia Timur. Posisi saya udah sampai di Manusa, teman-teman. Ini sebuah desa yang perjalanannya 5 jam naik motor, lewatin medan yang tadi yang suram banget. Tapi suasananya menyenangkan. Jadi desa ini ada lapangan bola di tengah-tengahnya. Lalu rumah-rumah warganya mengitari lapangan ini. Dan di sini mayoritas warganya beragama Kristen dan mereka adalah orang-orang asli dari Pulau Seram ini. Yang menarik ternyata di gerejanya ada toa. Jadi pengumuman apapun pakai toa. Sangat terisolir di sini. Tapi penduduknya banyak. Ada lebih dari 500 jiwa di sini. Buang bola ini ada permainan ya? Iya, Bu. Berapa ya? 1, 2, 3. Wah. Saya berkesempatan untuk berkeliling teman-teman. Nah, di Manusa ini memang listriknya sudah ada tiangnya, tetapi belum ada aliran listrik yang mengalir. Jadi untuk kegiatan seperti gereja ini menggunakan genset. Lalu saya juga berjalan-jalan, mengunjungi beberapa rumah penduduk, mengobrol, dan apa ya teman-teman ya, buat saya yang lahir dan besar di kota, khususnya di Jawa, datang ke satu desa dengan hidup yang bersahaja, akses terbatas itu mungkin menyenangkan buat saya ya. Tapi saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana hidup mereka yang sehari-harinya di sini tanpa akses listrik, dengan internet yang sangat terbatas. Sebenarnya ada tower pintar di sini, tapi waktu saya coba tetap aja nggak ada sinyal sih. Kita udah sampai di tadi udah di Manusa ya. Kita lagi jalan ke rumah penduduk. Sama saya ini ada Dokter Susi, dokter dari Ambon. Dokter Susi ikut di perjalanan kita kali ini. Kata mau nggak? Ya, kita akan pulang ke Seram. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan motoran ke Manusa. Karena episode kedua ini lebih menyoroti bagaimana susahnya motoran sampai ke Manusa. Nah, untuk episode ketiga saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana
rasanya menumpang mobil off-road lewatin jalan suram seperti tadi teman-teman. Perjalanan pulang ini akan ditempuh dalam waktu 3-4 jam menaiki mobil merah ini dengan supir yang sangat berpengalaman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you sudah nonton.